لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم وتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا. سألت الله يكرمكم جميعا. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سوء. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. إلا الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. الحمد لله. الحمد لله الذي ببركته تفتح أبواب الرزق والخيرات. ومن بعد الخيرات استمعنا في هذه الليلة المباركة ألا وهي ليلة الجمعة، ليلة سيد الأيام. فلا ننسى نصلي ونسلم ونبارك ونعظم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين، وهو القائم بحقوق الله ما ضاق إلا وفرجه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما شرب ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال الإمام قطب الإرشاد وقال العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب راتب: نحن في روح وراحة وهبور واصطراحة، نعمة الإسلام أعلى نعم حلت بساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرم والمحترم صاحب المجلس المبارك أخينا الفاضل الداعي الله الحبيب شوقي بن حيدر Al-Habsyi, mata'ana Allah bidul hayati. Jadi juga para habaib yang selalu bersama beliau, mata'ana Allah bidul hayatihim syarifah. Begitu juga sahibul wilayah Al-Ustaz Yayan, Ustaz Yayan Sofyan beserta orang tuanya dan para sidang dan DKM Masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah Majlis Madinatul Habib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kemuliaan buat kita. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini di malam Sayyidul Allah, di dalam malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat yang penuh dengan nafahat wal barakah. Allah kumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan mengumpulnya kita bersama para habaib di majlis ta'lim yang insyaallah pada malam hari ini yaitu iftitah di tempat Madinatul Habib akan memberikan keberkahan kepada antum semuanya dengan berkumpul dengan para habaib. Mereka adalah warathun Nabi, mereka adalah dzurriyyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi
wali kutub yang tinggal di kota Surabaya, datang dari Hadramaut dan meninggal di kota Surabaya, dan kubur beliau di kota Surabaya. Beliau mengatakan di dalam salah satu makalahnya, inna a'dzabal manahil manahil ahlul bait, hum misbahun wa zaid, wa man talaba sayr aw ra'a sayr ghayra sayr fala tarju minhumul khair. Seorang wali kutub Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi yang kedudukannya di sisi Allah sangat luar biasa, beliau mengatakan di dalam perkataan beliau, sebaik-baiknya pemberian Allah buat umat Nabi Muhammad SAW adalah manahil ahlul bait. Wujudnya di sekeliling kita ada ahlul bait Rasul SAW, para zuriyatul Rasul, para habaib yang mengajak kita ke jalan Allah, yang mengenalkan kita mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, yang mengenalkan kita kepada para alim ulama, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan sebaik-baiknya pemberian Allah kepada umat Rasulullah adalah wujudnya ahlul baitnya Rasulullah SAW. Hum misbahun wa zad, mereka adalah misbah, mereka adalah lampu penerang, dan wazad, dan lampu penerang dan minyaknya. Wa man talaba wa man ra'a syair aw man talaba syair aw ra'a syair wa man talaba tariq aw ra'a tariq wa tariq ahlul bait fala tarju minhumul khair. Siapa orang yang mencari jalan, semua jalan tertutup, semua jalan buntu kecuali jalan yang mengikuti athar Rasulullah SAW. Yaitu siapa orang, katanya beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, siapa orang yang ingin mencari jalan selain jalan mereka para ahlul bait Rasul, para habaib dzurriyyatul Rasul SAW, fala tarju minhumul khair, jangan harapkan kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah, Al-Batawiyun, penduduk kita di negeri Indonesia, khususnya di kota Jakarta, ini mereka sanadnya nyambung kepada ahlul baitnya Rasulullah SAW. Mereka ngaji di Kuitang dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, mereka ngaji di Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sakar, mereka ngaji di majlis-majlis yang ada habaibnya Al-Habib Ali Tiba, Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attar, dan para habaib yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, hum adalah penerang di tempat-tempat kita. Dan ini juga pada malam hari ini majlis Madinatul Habib kumpul pada malam hari ini di musala ini, salah satu ajakan buat kita untuk mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasulullah SAW. Tambah dekat kita kepada Allah, tambah dekat kita kepada Rasulullah, tambah dekat kita kepada para awliya wa shalihin wa syuhada, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ma'azirul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas, yang beliau dihabiskan umurnya mengabdi khidmah dengan Rasul SAW. Makanya kalau orang ngabdi sama para ulama, sama para habaib, sebagaimana Rasul SAW mengatakan, siapa orang yang ngabdi bakal diabdi, siapa orang yang ngabdi hidupnya bakal maju. Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang sahabat, dari kecil beliau tinggal dengan Rasulullah SAW dan ngabdi dengan Rasulullah SAW. Bahkan dapat doa khusus dari Hadratul Rasul SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan doanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu. Rasulullah SAW langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dalam urusan agamanya, dan ajarkanlah ilmu ta'wil. Maka doa Nabi Muhammad SAW makbul. Doa Nabi Muhammad SAW gak ada hijab, langsung tembus ke hadirat Allah SWT, dikabul. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ulamanya para sahabat. Nah, di dalam perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arwah, dia mengatakan, lil hasanat, ketahuilah kalau orang hidupnya di alam dunia ini senang berbuat baik, kayak ngaji seperti ini, di dalamnya ada pikiran, di dalamnya ada salawatan, di dalamnya ada silaturahmi, di dalamnya ada makan berjamaah, semuanya waridat min Rasul, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang senang berbuat baik akan mendapatkan kelebihan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana
diya'an fi wajhi. Orang yang senang berbuat baik, iman takwanya kuat kepada Allah, mahabbahnya menghidupkan sunnahnya Rasulullah luar biasa, mahabbah dan cintanya kepada para alim ulama, para habaib luar biasa, maka akan timbul di dalam diri mereka orang yang senang berbuat baik adalah mukanya yang selalu ceria, mukanya yang selalu terang, diya'an fi wajhi wa nuran fil qalbi. Dan orang yang senang berbuat baik akan diberikan sinar oleh Allah hatinya. Yang ketiga, wa quwwatan fil badan, badannya orang yang senang berbuat baik Allah berikan kekuatan. Dimanapun ada acara, dia jalan, dia hadir. Kenapa? Karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam cerita orang tuanya Al-Habib Al-Arifillah Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ini menghadiri puluhan majlis di dalam satu hari. Itu beliau Allah berkahi waktunya, Allah kuatkan badannya. Begitupun kita, siapa orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan berbuat baik, Allah akan kuatkan badannya. Dimanapun ada acara, Allah sampaikan kita untuk mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, orang yang senang berbuat baik, ziyadatan fi rizki, Allah akan tambah rizkinya. Makanya kalau orang duduk di majlis, rizkinya bukan rizki umum saja yang Allah berikan, rizki khusus Allah berikan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha taqaffala li talibil ilmi bi rizqihi." Sesungguhnya Allah menjamin bagi orang yang cinta ilmu dengan rizkinya. Rizki yang khusus yang Allah berikan sama orang yang enggak cinta ilmu, enggak cinta habaib, enggak cinta ulama. Kalau orang pengen rizkinya khusus dapat, yang umum semuanya akan mendapat diberikan oleh Allah sebagaimana firman Allah SWT, wa kullu dabbatin fil ardi ila Allahi rizquha. Semua makhluk Allah yang ada di alam bumi sudah Allah tentukan rezekinya. Tapi kalau rezeki khusus tidak Allah berikan kecuali orang yang ada berkaitan dengan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innallaha taqaffala li talibil ilmi bi rizqihi." Sesungguhnya Allah menjamin bagi orang yang cinta ilmu dengan rezekinya. Makanya kalau kita tanyakan kepada para jamaah di mana, apalagi anak-anak yang pesantren, setelah mereka nyantri, anak-anaknya nyantren, anak-anaknya istiqomah di majlis, kita lihat kehidupan orang tuanya berkah. Gak seperti kalau orang tuanya anaknya gak ngaji, gak pesantren. Inilah karena apa? Karena ada keberkahan doanya Rasulullah SAW. Allah bahkan menjamin rezeki khusus bagi orang yang cinta ilmu. Jadi kalau kita ingin rezeki banyak, bukan banyak gak berkah, banyak yang barokah, bukan banyak yang ada istidraj, murka Allah di situ. Sama kita lihat banyak orang-orang yang ghafil lahin ilallah, orang yang lalai kepada Allah, orang yang lalai kepada Rasulullah. Mereka dihabiskan waktunya buat cinta dunia, dihabiskan urusan umurnya, waktunya buat mencari dunia. Setelah mereka mendapatkan dunia, kita lihat rumahnya mewah, banyak mobilnya di mana-mana, usahanya, tapi dia lalai kepada Allah. Itu bukan rezeki yang barokah, tapi itu istidraj dari Allah, murkanya Allah di dalam rezeki yang Allah berikan kepada dia. Tapi lain kalau orang istiqomah di jalan Allah, orang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, orang istiqomah di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, di antaranya hadir di majlis yang di dalamnya ada nafahat wal barakat wal ibadat wal rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis seperti inilah warisan Rasulullah SAW. Para anbiya, para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad meninggal tidak mewariskan dunia. Apa yang diwariskan oleh Rasul SAW adalah al-ilm, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada di majlis ilmu seperti ini, ada di dalam warisannya Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan tempat seperti ini yang ada kajian ilmu Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, itu adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sering istiqamah di taman surganya Allah, masa enggak dimasukkan ke dalam surganya Allah? Insya Allah yang hadir istiqamah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, dikumpulkan dengan para habaib radhiyallahu anhum ajmain. Yang terakhir, na'azirul hadirin rahimakumullah, orang yang senang berbuat baik itu Allah akan berikan apa? Mahabbatan fi qulubil khalqi, dicinta semua orang.
Orang tua kita cinta kepada kita kalau kita ngaji. Mertua kita kalau kita udah nikah cinta kepada kita. Semua orang yang ada di rumah, tetangga kita cinta. Kenapa? Karena kita ada di dalam jalannya Allah, ada di dalam jalan Allah. Tapi kebalikannya, kalau orang senang berbuat maksiat, orang senang berbuat yang di dalamnya ada murka Allah Subhanahu wa taala, maka lima juga sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan. Yang pertama, syawadan fil wajhi, mukanya suram. Zulmatan fil qalbi, hatinya gelap. Wa wahnan fil jasad, dia punya anggota badan lemah. Rizkinya tertutup dan semua orang tidak mencintai dia. Kenapa? Karena dia senang berbuat buruk. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, Nabi kita adalah sebaik-baiknya Nabi dan sebaik-baiknya Rasul. Akhir umurnya yang beliau ingat adalah ummati, umatku, bagaimana keadaan mereka setelah ditinggalkan aku, kata Rasul SAW. Oleh karena itu, para dzurriyyatul Rasul, para habaib sebagai warisan Rasulullah, sebagai anak cucu Nabi Muhammad, mengajak kita ke jalan Allah, mengajak kita ke jalannya Rasulullah. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau memberikan ibarat kiasan orang yang ada di akhir zaman. Orang yang ada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, bagikan orang yang ada di atas sampan yang ada di tengah laut lepas. Kira-kira ada yang kuat di sini ya, atau berani kita naik kapal laut, bukan kapalnya gede, sampan ada di laut lepas. Semuanya kita ketakutan, takut kena badai, takut tenggelam, takut dimakan sama ikan. Itulah perasaan orang yang ada di laut, di tengah laut lepas, di sampan yang kecil. Begitupun diibaratkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan, keadaan manusia di akhir zaman seperti itu. Waktu ketakutan, tiba-tiba diibaratkan waktu orang yang ada di atas sampan kecil di laut lepas, di tengah laut, tiba-tiba ada bahtera, ada kapal laut yang besar, yang sinarnya luar biasa. Yang kita harapkan, yang orang yang ada di sampan itu mengharapkan apa? Ya Allah, assalamah, keselamatan. Tiba-tiba orang yang ada di kapal laut besar itu bukan hanya melihat keadaan seseorang yang ada di tengah laut di laut lepas, di sampan yang kecil, tiba-tiba diselamatkan, diajak, ngapain ente ada di tengah laut lepas di atas sampan yang kecil, la pa'an wala syarab, ente gak bawa makanan, gak bawa minuman, gak bawa bekal. Diselamatkan oleh orang yang ada di bahtera kapal laut. Setelah diselamatkan, dibawa naik ke atas kapal laut, diberikan makan, diberikan minuman, dikasih istirahat. Itu diibaratkan orang yang ada di akhir zaman, yang ada di majlis taklimnya para habaib radhiyallahu anhum ajmain. Jadi majlisnya para habaib adalah bagikan bahtera Nabi Allah Nuh. Siapa orang yang ada di dalam majlis tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa orang yang tidak ada di majlis-majlis yang baik para habaib, maka mereka akan mendapatkan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang hadir di majlis seperti ini, insyaallah Allah jaga, Allah berikan keamanan, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya berkat Rasulullah, bijahi Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan para habaib kita, khususnya beliau Al-Habib Muhammad Najib bin Husain Syahab, mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat wal afiyah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitu juga para habaib kita Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Zain bin Samit, Al-Habib Abu Bakar Masyhur bin Ali Al-Mashhur, dan para habaib yang lainnya, Al-Habib Zain Bahar wa ikhwanuh. Mudah-mudahan mereka semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati hadhihi lailah hadatul Jum'ah mubarakah. Ya Rabb, ma da'una waqbal ma da'unaka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini saja barangkali bisa Al-Fakir sampaikan. Barang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.